baik itu di tingkat elit maupun di tingkat rakyat. Ujiannya adalah hari ini bahwa bagaimana agar para petinggi di negeri ini betul-betul fokus memikirkan rakyatnya, bukan memikirkan kepentingan politiknya, bukan memikirkan tentang dinasti kekuasaannya, tapi bagaimana caranya mereka bisa betul-betul memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib rakyatnya. Nah, kita tahu bersama bahwa hari ini rakyat ini sedang menjerit. Ya, dengan adanya kebijakan PPKM ini luar biasa. Masyarakat dari sisi ekonomi, termasuk juga dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Banyak sekali pembatasan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ekonomi juga tentu itu sangat terpengaruh. Ketika rakyat dihimbau untuk stay at home, untuk tinggal di rumah, tetapi jaminan kesehariannya itu tidak difikirkan. Kalaupun ada dana bansos yang turun, itu hanya menyentuh hanya sebagian kecil saja. Dan ini problem. Jadi para petinggi elit-elit kekuasaan ini harus betul-betul memiliki care, kepedulian yang tinggi terhadap kondisi masyarakat itu sendiri. Termasuk masyarakat hari ini harus betul-betul peduli terhadap bangsanya. Jangan masing-masing kelompok itu memikirkan tentang pragmatisnya masing-masing. Kepentingan hanya sesaat, keuntungan hanya sesaat. Pikirkan negeri ini. Jadi hari ini negara kita sedang diuji. Para petinggi hendaknya lebih memikirkan rakyatnya ketimbang kelompoknya. Coba bayangkan, dengan kebijakan PPKM hari ini melahirkan para koruptor-koruptor baru. Kita tahu bersama beberapa oknum petinggi pejabat itu melakukan korupsi dana bansos. Ini fakta bukan fitnah. Jadi banyak orang hari ini tertawa di atas tangisan rakyat. Coba bayangkan. Maka melihat kondisi hari ini, saya berpendapat bahwa PPKM dihentikan saja. Urusan misalkan ada 1, 2, 3 kasus penambahan daripada mereka yang terpapar virus COVID-19, saya pikir tinggal dihimbau masyarakat, kemudian dibudayakan hidup pola hidup bersih, pola hidup sehatnya. Itu saja. Pemerintah Kota Tasikmalaya menyampaikan dengan begitu jelas. Ya, menyampaikan begitu jelas bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya mengatakan tidak ada paksaan di dalam pemberian vaksin. Artinya bahwa pemberian vaksin ini bisa silakan secara sukarela. Begitu. Artinya yang mau mangga, yang nggak mau juga nggak akan dipaksa. Sehingga kalau saya terjadi di lapangan ada pemaksaan, ini berarti kebohongan daripada seorang pejabat. Solusinya bahwa agar kita keluar dari kemelut bangsa ini, kembali lagi kepada Indonesia Jaya, bukan asing yang jaya, bukan asing yang jaya. Kalau seandainya bangsa Indonesia hari ini merayakan 76 tahun Indonesia merdeka, kalau mau jujur hari ini kita belum merdeka. Secara fisik penjajah sudah berangkat, tetapi secara kebijakan kita masih didikte dengan asing. Sehingga banyak sekali oknum-oknum daripada anak bangsa Indonesia sendiri yang menjadi kaki tangan asing, dan asing lebih mengutamakan asing daripada rakyat sendiri. Mana buktinya? Buktinya kekayaan alam ini banyak dinikmati oleh orang luar ketimbang bangsa sendiri. Tentang ini bukan FPI baru, ini perlu dicatat. Kendaraan Perjuangan Umat yang baru, yakni Front Persaudaraan Islam, walaupun disingkatnya sama FPI. Tapi perlu dicatat, ini bukan FPI baru, tetapi Kendaraan Perjuangan Umat yang baru, yaitu Front Persaudaraan Islam. Di mana Front Persaudaraan Islam ini dengan ADART yang berbeda. Dengan ADART yang baru, beda dengan Front Pembela Islam. Ini perlu dicatat. Yang kedua, setelah di pusat ada deklarasi, maka ini tentu diikuti. Jawa Barat ini sudah dilaksanakan di Bandung. Termasuk di Kota Tasikmalaya juga sudah dilaksanakan 1 minggu yang lalu, tepatnya pada malam Jumat di Pondok Pesantren An-Najiyah. Kita sudah mendeklarasikan. Ciamis sudah, kabupaten juga sudah. Ya, termasuk Pangandaran juga sudah, dan kota-kota lain sudah. Ya, untuk ketuanya saya diamanahi menjadi ketuanya. Harapannya bahwa pemerintah ini jangan suudzon terhadap ormas Islam. Ya. Dengan pembentukan ormas Islam, termasuk Front Persaudaraan Islam, jangan dicurigai. Nih kita punya nih ADART-nya. Ini ADART Front Persaudaraan Islam.
Ya, jangan ada lagi fitnah anti Pancasila, anti NKRI segala. Di ADART ini sudah dijelaskan bahwa Front Persaudaraan Islam memiliki asas keagamaan, yakni Islam. Yang kedua, Front Persaudaraan Islam memiliki asas kebangsaan, dan asas kebangsaannya adalah Pancasila. Udah jelas. Jadi jangan pertentangkan antara Islam dengan Pancasila. Sudah final, sudah selesai. Karena tidak ada satu pesila pun di dalam Pancasila yang bertentangan dengan Islam. Artinya bahwa kita mengakui bahwa Pancasila ini sebagai ideologi bangsa dan Islam sebagai akidah, keyakinan daripada umat Islam. Daripada mereka yang terpapar virus COVID-19, saya pikir tinggal dihimbau masyarakat, kemudian dibudayakan hidup pola hidup bersih, pola hidup sehatnya. Itu saja. Pemerintah Kota Tasikmalaya menyampaikan dengan begitu jelas, ya, menyampaikan begitu jelas bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya mengatakan tidak ada paksaan di dalam pemberian vaksin. Artinya bahwa pemberian vaksin ini bisa silakan secara sukarela, begitu. Artinya yang mau mangga, yang gak mau juga gak akan dipaksa. Sehingga kalau saya terjadi di lapangan ada pemaksaan, ini berarti kebohongan daripada seorang pejabat. Solusinya bahwa agar kita keluar dari kemelut bangsa ini, kembali lagi kepada Indonesia Jaya. Bukan asing yang jaya. Bukan asing yang jaya. Kalau seandainya bangsa Indonesia hari ini merayakan 76 tahun Indonesia Merdeka, kalau mau jujur hari ini kita belum merdeka. Secara fisik penjajah sudah berangkat, tetapi secara kebijakan kita masih didikte dengan asing. Sehingga banyak sekali oknum-oknum daripada anak bangsa Indonesia sendiri yang menjadi kaki tangan asing, dan asing lebih mengutamakan asing daripada rakyat sendiri. Mana buktinya? Buktinya kekayaan alam ini banyak dinikmati oleh orang luar ketimbang bangsa sendiri. Tentang ini bukan FPI baru, ini perlu dicatat. Kendaraan Perjuangan Umat yang baru, yakni Front Persaudaraan Islam, walaupun disingkatnya sama FPI. Tapi perlu dicatat, ini bukan FPI baru, tetapi Kendaraan Perjuangan Umat yang baru, yaitu Front Persaudaraan Islam. Di mana Front Persaudaraan Islam ini dengan ADART yang berbeda. Dengan ADART yang baru, beda dengan Front Pembela Islam. Ini perlu dicatat. Yang kedua, setelah di pusat ada deklarasi, maka ini tentu diikuti. Jawa Barat ini sudah, termasuk di kota Tasikmalaya juga sudah dilaksanakan 1 minggu yang lalu, tepatnya pada malam Jumat di Pondok Pesantren An-Najiyah. Kita sudah mendeklarasikan. Ciamis sudah, kabupaten juga sudah, ya, termasuk Pangandaran juga sudah, dan kota-kota lain sudah. Ya, untuk ketuanya saya diamanahi menjadi ketuanya. Harapannya bahwa pemerintah ini jangan suudzon terhadap ormas Islam, ya, dengan pembentukan ormas Islam, termasuk Front Persaudaraan Islam, jangan dicurigai. Nih kita punya nih ADART-nya, ini ADART Front Persaudaraan Islam, ya, jangan ada lagi fitnah anti Pancasila, anti NKRI segala. Di ADART ini sudah dijelaskan bahwa Front Persaudaraan Islam memiliki asas keagamaan, yakni Islam. Yang kedua, Front Persaudaraan Islam memiliki asas kebangsaan, dan asas kebangsaannya adalah Pancasila. Udah jelas. Jadi jangan pertentangkan antara Islam dengan Pancasila. Sudah final, sudah selesai. Karena tidak ada satu pesila pun di dalam Pancasila yang bertentangan dengan Islam. Artinya bahwa kita mengakui bahwa Pancasila ini sebagai ideologi bangsa dan Islam sebagai akidah, keyakinan daripada umat Islam.